pulang studi itu langsung diceramain Waduh, satu RT kali. satu RT gitu. Kamu ini bagaimana sih gitu? Iya. Objek wisata yang tidak dikunjungi atau tidak dapat dikunjungi itu terdapat pengembalian tiket. Kita buat capek tim media. Iya. Ya silakan dulu Mas. Cakep. Halo teman-teman, welcome back to the podcast Remote BMFE UNES 2022. Yeay. Kali ini saya mengundang seorang pembicara dari Biro Perjalanan yang sering di-calling sama UNES sendiri. Mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri? Iya. Nama aku Fauzan Adi. Di sini akan membawakan topik materi ya dari Biro Perjalanan Akad Travelindo mungkin gitu ya untuk podcast Remote BMFE UNES ini ya. Saya sendiri Gita Cernas Tepuh sebagai MC di podcast Remote kali ini. Oke. Pertama Mas, nama agen bironya apa ya Mas? Oke, untuk nama bironya sendiri itu Akad Travelindo Mbak Gita. Akad Travelindo. Iya, betul. Untuk bukan traveling. Nah, sama ya. Sekalian ya Mbak ya. Ya sekalian, benar. Di antara banyak bisnis lain, kenapa Mas milihnya traveling? Emang suka jalan-jalan? Oke, siap. Ya, karena mungkin ini ya teman-teman, traveling itu bikin kita lebih enjoy aja gitu ya. Terus juga karena memang dari awal itu sukanya jalan-jalan gitu. Jadi Gitu. sekaligus membawakan perjalanan juga gitu ya. Berarti bagus nih ya teman-teman. Sambil menjalankan hobi sambil kerja. Jadi Gitu. 1-2 pulau terjalanin semua. Benar. 1-2 pulau terjalani, terjangkau gitu Iya, ya. benar. Coba Mas, aku mau tahu dong ceritanya awal-awal gimana pas masuk ke Biro Perjalanan. Apa sih yang dirasain? Oke. Susah dukanya. Iya. Iya, mungkin ini ya. Pertama itu Aduh Mas jangan nangis. Enggak ya. Pertama itu dari aku sendiri itu ikut temen gitu ya. Ikut temen terus waktu itu juga kita sering open trip karena mungkin dirasa channel-channelnya kok banyak di aku gitu, terus karena memang waktu itu posisi juga korlap gitu ya, jadi yang ditanggung jawabin kontak-kontak untuk hubungan dengan pihak luar itu di aku banyak gitu. Terus akhirnya ikut temen 1 tahun, setelah itu memutuskan untuk mencoba berdiri sendiri. Dan ya seperti itu, pertama memang susah untuk mencari pasar karena memang kita belum punya nama gitu ya. Terus selanjutnya mungkin kita juga berusaha dari open trip juga gitu. Open trip lama-lama kita ada nama, dokumentasi, dan juga ini ya seperti pengalaman tambahan lagi gitu ya. Terus lama-lama udah cukup. Kita juga 2016 itu punya pasar ini langganan juga sampai sekarang ini, alhamdulillah menuju tahun keempat, karena memang 2 tahun kemarin sempat off karena memang pandemi ini. Benar. Gitu. Berarti udah hampir 5-6 tahun ya Mas? Iya, kalau dihitung dari awal kita 2016 ya gitu. Ngeri banget ya Besti. Benar-benar dari 6 tahun perjalanan. Susah pasti ya. Susah, apalagi kemarin ini Mbak Gita. Kan memang semua itu akses untuk traveling khususnya itu ditutup dibatasi, selama pandemi benar. gitu. Jadi memang kita mau mencari cara apapun juga susah gitu, karena memang orang-orang yang mau wisata itu cenderung mereka untuk mengantisipasi diri sendiri gitu. Karena memang angka Covid saat 2020 khususnya itu kan sedang melonjak-melonjaknya Mbak Gita ya. Nah itu memang kita off. Dan teman-teman biro lain juga kebanyakan off seperti itu. Benar-benar off 2 tahun gitu. Enggak full 2 tahun, tapi memang kalau dari jangka waktu bulanan yang biasanya setiap weekend jalan itu dihitung 2 tahun seperti itu, karena memang untuk recovery-nya tidak secepat sebelum ini terjadi pandemi seperti itu.
perjalanan yang paling mengesankan selama Mas berjalan bersama Travelindo ini? Perjalanan paling mengesankan itu biasanya yang belusukan ya Mbak Gita, khususnya belusukan. Iya, kegiatan outbound gitu. Karena itu sekaligus juga kita ikut healing Mbak. Ikut healing. Iya, Ya, peserta bener, healing kita gitu juga ya. ikut healing Bener. gitu. Outbound berarti outbound gitu ya? Betul, outbound gitu nanti kita sekaligus bekerja sama dengan ini pengurus dari objeknya, karena memang biasanya dari objek itu menyediakan jasa guide untuk di objek wisatanya. Tapi kan kita sekaligus ikut healing juga Mbak, merasakan di Bisa objek diterapkan ya wisatanya. teman-teman, sambil kerja sambil healing. Nggak ada Pikirannya rasa capek. tenang gitu. Iya, tenang banget benar. Kira-kira Mas, kelebihan dari Travelindo ini sendiri apa? Kelebihannya Apa yang bisa ditawarkan kepada teman-teman semua kalau memilih agen perjalanan Mas? Oke, mungkin kelebihannya itu di kita memang sekaligus ini ya, partner teman-teman khususnya di kelas mahasiswa, karena memang kita memberikan harga dan pelayanan yang luar biasa. Di sisi pelayanan kita kasih pelayanan yang kelas bintang 5. Di sisi harga kita ramah di kantong. Jadi teman-teman yang mau berekreasi, piknik ataupun berkegiatan itu tidak mengeluarkan budget yang tinggi untuk sebuah rekreasi seperti itu. Oh, dengar dari kita Mas, kayaknya pelayanannya menarik ini banget ya. Gimana kalau kita sama-sama langsung ke reviewnya? Mari kita saksikan teman-teman. Ini dia review dari AK Travelindo. Halo teman-teman, Hari ini Jumat 22 Juli 2022, Prodi khusus Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap ingin melakukan studi ekstersi ke PT Madu Baru. Pengen tahu kita ngapain aja? Ikutin kita yuk. Nah teman-teman, setelah pembekalan di dalam, sekarang kita pengen tahu bagaimana cara atau proses pembuatan dari pabrik gula dan spiritus PT Madu Kismo. nah uniknya teman-teman di sini kita menuju pabriknya, kita naik kereta wisata yang ada di Madu Kismo ini. Nah, pengen tahu gimana kelanjutannya? Ikutin kita yuk. Nah sekarang kita lagi di bagian proses pengemasan dan penyimpanan dari gula pabrik Madu Kismo. Nah, ini merupakan hasil dari gula Madu Kismo. Kita cobain ya, Mbak ya. Manis nggak ya? Manis banget ya. Nah, ini selanjutnya kita mau ke pabrik alkohol dan spiritus. Ikutin terus yuk. Sekarang kita lagi mau memasuki pabrik spiritus dan alkohol dari pabrik Madu Kismo. Mau tahu gimana cara pembuatannya? Ikutin terus yuk. Nah, gimana nih teman-teman? Pada tahu kan bagaimana proses pembuatan gula dan spiritus dari Madu Kismo? Untuk destinasi selanjutnya kita akan mengunjungi dari Desa Sukunan. Nah, oleh karena itu tunggu kita ya. Wali kota
kali ini kami sedang berada di Desa Sukunan, Yogyakarta, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Di Desa Sukunan ini adalah pengolahan sampah secara mandiri yang dilakukan oleh warga Desa Sukunan itu sendiri, teman-teman. Ada apa aja, Mbak? Di sini, Mbak? Di sini tuh ada bank sampah, ada kerajinan yang terbuat dari sampah, kemudian ada pembuatan kompos, kemudian ada pengolahan ipal, dan Banget ini ya. Nah, jadi kepo nih ya. Mau tahu gimana kelanjutannya dari Desa Sukunan ini? Terus ikutin kami ya. Nah, teman-teman, tadi kita baru aja dengerin penjelasan ya, sosialisasi profil tentang Desa Sukunan, terus soal pemanfaatan sampah apa aja yang diolah di sini. Banyak banget materinya banyak ya, Mas. banget, terus juga kegiatan-kegiatannya yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat Desa Sukunan. Salah satu contoh pengolahannya yaitu sampah organik dijadiin pupuk kompos ya, Mas. Nah, ya tadi juga dilihat ada kerajinan-kerajinan yang dibuat dari kain perca, terus plastik, dan juga berbagai macam olahan-olahan sampah tentunya. Seperti itu. Produk utamanya adalah pemilahan sampah yang dilakukan secara mandiri oleh warga di Desa Sukunan yang terdiri dari 1 RW dan 5 RT. Oke. Oleh karena itu, untuk lebih lanjutnya ikutin kita terus yuk. Yuk. Keliling kampung Desa Sukunan ini. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Di samping saya ini bentuk-bentuk kerajinan dari olahan sampah yang ada di Desa Sukunan ini. Ini berasal dari kain perca dan juga plastik-plastik bekas ya, Niki ya. Ini tuh ada kain yang dipotong-potong dan dijahit menggunakan kain perca jadi tas. Lucu ya kayaknya. Kreatif sekali ya, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa manfaatin sampah-sampah yang ada di rumah dan diolah menjadi barang-barang yang lebih berguna. Lanjut lagi yuk, ke dalam yuk. Di dalam banyak tuh. Nah, ini juga nih teman-teman, bisa lihat juga ini Mas Ufal nih lagi pegang ya, Mas Ufal ya. Iya. Kerajinan dari sampah plastik ya ini ya. Mas kopi ya. Nah, ini dijahit ya, Mas ya. Dijadikan tas untuk baju ya, Mas ya. Untuk keperluan di rumah. Nah, di sini juga teman-teman bisa dilihat ya, ini ada dari tercahan sampah-sampah plastik. Nah, ini dibuat untuk alas dari tempat duduk ya. Bisa dilihat sendiri. Laptop guys. Nah, gimana Mbak kunjungan studi ekskursi? Seru banget. Kita abis kemana sih? Dari Madukismo. Madukismo, di sana ada apa aja? Ada pabrik gula, Iya. pabrik spiritus. Terus juga kita naik kereta pengangkut ini gula ya? Iya, Tebu ya? tebu. Wah, ini seru banget. Terus kita sekarang di Desa Sukunan ya, Mbak? Iya, desa pengolah sampah limbah. Iya, terus juga Limbah domestik ya? betul. Terus juga masyarakat di sini itu menerapkan apa tadi ya, pengolahan 3R. limbah ya? 3R. Apa tuh 3R? Recycle, Recycle, reduce, sama reuse. reuse. Waduh, teman-teman, banyak banget kegiatan yang telah kita lalui di studi ekskursi kali ini. Aduh, udah capek juga ya. Saatnya kita balik lagi di Politeknik Negeri Cilacap ya. Terima kasih teman-teman udah mengikuti perjalanan kita. Terima kasih. See you next studi ekskursi. Dadah. Fasilitasnya kira-kira apa aja sih Mas yang disediakan dari Travelindo ini sendiri?
Oke, mungkin kalau dari kita untuk fasilitas yang general dulu ya, karena memang nanti fasilitas lainnya itu mengikuti dari pasar yang hendak kita tuju gitu khususnya. Kalau yang dari kita general itu dari pemberangkatan minimal 2 bus itu kita bawakan dokumentasi drone, terus juga kita bawakan dokumentasi stabilizer itu dalam bentuk video, terus dokumentasi foto dengan jaminan siang di tag, malam foto sudah ready gitu. Jadi kita spesialnya gitu. Jadi teman-teman siangnya foto, malamnya mau upload sudah bisa karena kita fleksibel, langsung diupload sore itu juga gitu. Jadi teman-teman bisa ngakses langsung gitu ya. Hotelnya bintang 5 nggak nih Mas? Hotelnya biasa kita itu untuk mahasiswa study tour kunjungan itu kita kasih bintang 3 plus atau bintang 4 gitu. Ya enak tuh. Iya, satu kamar isi 3 gitu. Kalau mau yang isi 2 itu biasanya kita hotel bintang 3 biasa karena menyesuaikan budget anggaran dari teman-teman juga gitu, biar tidak terlalu tinggi gitu ya. Terus juga selain itu untuk overland yang lebih dari 2 hari itu untuk bus kita bawakan bantal, selimut dan juga ada dispenser untuk bikin pop mie gitu ya. Dan pop mie. Kece, selimut buat menyamankan Aduh, saya. yang penting bukan selimut tetangga gitu ya. Aduh, Waduh, bisa ya. itu lagu gitu ya. Iya. Memang hangat. Pulang-pulang studi itu langsung diceramain satu Waduh, RT kali. satu RT gitu. Kamu ini bagaimana sih gitu. Iya. Selimut tetangga kok di bawah. Iya, gitu dimarahin kan, itu selimut punya tetangga bukan Iya, punya bener, kita bener, kan. bener. Iya, mungkin itu. Untuk lainnya sih mungkin kita juga bawakan bus dengan USB charger gitu ya. Karena jadi, memang iya. kebutuhan sekarang kan Bener ya. HP itu, handphone, smartphone memang jadi kebutuhan primer gitu ya. Jadi teman-teman kemanapun itu kondisi baterai handphone khususnya ya itu harus prima karena konektivitas tinggi saat ini gitu, mengikuti era modernisasi kalangan muda-mudi saat ini gitu Mbak. Jadi gak usah takut kalau baterai habis ya. Iya betul. Dari bos dari sediain. Siap. Tapi budget murah di kantong gitu omsetnya dapat gak sih Mas? Dapat, biasa kita ambil itu 7-10% untuk per kepala. Jadi nanti hitungannya memang total jumlah peserta itu masing-masing harga yang kita tawarkan kita mengambil 10% dari harga tersebut seperti itu. Lumayan lah ya Mas buat di kantong sendiri juga. Iya. Buat teman-teman yang kita rekankan untuk selama kegiatan juga alhamdulillah nggak terlalu press banget budgetnya, seperti itu, masih masuk. Ada hambatan nggak kira-kira dalam menjalankan bisnis ini? Apalagi pas di pasar nggak mungkin nggak ada ya Mas? Iya betul. Ayo Mas, saya dengarkan. Mau sampai nangis saya ada tisu. Teman-teman bisa ngasih. Mungkin hambatannya sendiri itu cuaca untuk yang bagi peserta ya, cuaca. Apalagi belakangan ini kan memang setiap siang dan sore itu hujan. Bagi peserta mungkin ketika hujan itu objek wisata yang kebanyakan outdoor itu banyak yang tidak bisa terjangkau ataupun terakses gitu ya karena hujan gitu. Terus di sisi kita, karena memang kita itu setiap perjanjian mengatakan bahwa objek wisata yang tidak dikunjungi atau tidak dapat dikunjungi itu terdapat pengembalian tiket, sehingga mungkin persentase tiket untuk yang biasanya kita dapatkan untuk biro itu nanti akan full kembali ke peserta. Jadi mungkin ya di situ mungkin kita akan mengurangi laba atau profitnya seperti itu. Mungkin di situ. Lucu banget ya. Banyak loh padahal travel yang kayak ya kalau nggak bisa outbound ya udah uang tetap sama kita gitu ya. Iya, tapi kalau di kita objek tidak dapat dikunjungi, maka uang dikembalikan. objek dikembalikan. Seperti itu, sejumlah tiket masuk objek yang tertera. Benar-benar enak banget loh teman-teman. Ya, mungkin bisa di calling gitu ya. Siap. Terus kira-kira apa lagi sih Mas yang impresif lah, maksudnya kayak merasa terharu nggak sih? Wah udah 6 tahun nih bersama Travelindo gitu. Teman-teman yang pernah Mas aja. Oke. Mungkin ini ya karena udah cukup lama, teman-teman yang memang dari awal bergabung gitu tahu dari sisi waktu kita jatuh di bawah itu susah gitu, karena memang waktu awal itu kita sering tikung menikung gitu. Gitu ya. Iya, sudah sempat hampir deal dengan salah satu
customer, tetapi Dibatuin. sering ditikung ya begitu, karena memang dari segi ini mungkin ya, dari segi kurangnya ini koordinasi dengan salah satu panitia gitu, mungkin biasanya seperti itu. Karena memang yang benar itu seharusnya ketika sudah ada informasi itu dari teman-teman panitia memberitahukan, tapi kita kadang juga masuknya telat seperti itu. Jadi mungkin udah keduluan dengan pihak yang lain gitu. Gimana Mas persaingan traveling di UNES ini menurut Mas? Kan wah banyak mendengar cerita dari Mas ya. Ternyata agen perjalanan di UNES gak cuma Mas doang. Iya. Gimana tuh persaingannya? Persaingannya kalau dari kita untuk menanggapi sih memang itu hal yang wajar ya. Selama memang range harga yang masing-masing tawarkan itu tidak terlalu jauh gapnya. Yang dimaksud gapnya terlalu jauh itu semisal pasaran harganya itu 900, tiba-tiba ada yang masuk dengan harga di bawah itu tapi dengan benefit yang ditawarkan lebih tinggi, kan memang itu di sisi lain merusak pasar ibaratnya seperti itu ya. Tapi kalau memang sepantaran harganya dan benefitnya itu lebih bagus, itu memang itu saingannya di situ gitu. Iya, benar. Dari perjalanan ini kira-kira yang ingin disampaikan kepada teman-teman UNES mengenai usaha itu nggak gampang loh guys. Saya aja baru butuh 6 tahun gitu. Oke. Kira-kira pesan dan kesannya? Mungkin usaha itu memang nggak gampang bagi kita. Yang penting itu channel. Waduh, channel. Iya. Apakah ini maksudnya orang dalam? Bukan. Oh, bukan. Channel dalam artian gini, kalau dari aku sendiri kan memang bergeraknya di wisata gitu ya, biro perjalanan. Nah, gimana caranya orang-orang itu bisa promosi mulut ke mulut? Wah, benar. Apa yang kita berikan, pelayanan apa yang kita berikan kepada teman-teman yang sedang berwisata gitu. Oleh karena itu, promosi yang paling luar biasa itu memang mulut ke mulut. Benar. Di samping itu juga media sosial mungkin membantu menge-up untuk teman-teman, mungkin bisa menggunakan Instagram dengan hashtag juga gitu kan, biasanya seperti itu. Nah, cuman untuk kedepannya mungkin yang sedang diperluas itu jangkauan pasarnya, karena memang kita base-nya di Purworejo satu, iya, satu Purworejo gitu ya. Terus juga gimana caranya teman-teman di Jawa Tengah khususnya, karena memang kita di Jawa Tengah gitu ya, itu mengetahui brand-brand kita gitu loh. Apa aja yang kita tawarkan itu yang masih kita usahakan seperti itu. Kece banget ya teman-teman. Ya, sekiranya teman-teman mendapat pencerahan, merasa tertarik dengan traveling ini, mungkin bisa menghubungi Mas Ojan. Iya. Ada nggak Mas sosial medianya? Untuk sosial medianya ada di Instagram kita Namanya? @ak_travelindo. Di bawah ya guys, di bawah. Untuk WA juga di bawah ini ya. Untuk WA di mana? Di atas Di aja atas kali ya. Bawah dan atas gitu. Atas dan Penuh bawah. jadinya. Kita buat capek tim media. Ya, seru lah berarti ya Mas. Iya. Sebagai agen perjalanan, saya aja tertarik ini ya. Wah, kita Lumayan berikan pelayanan yang luar biasa, tapi dari segi harga masih masuk di kantong seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau wisata itu nggak harus mengeluarkan budget yang tinggi, karena kita juga bisa menyesuaikan budgetnya teman-teman gitu. Iya, budgetnya teman-teman mahasiswa. Iya, khususnya mahasiswa. Oke. Mau murah, dapat yang bagus bisa juga gitu. Benar. Dari sini kita tahu ya guys, saudara kita satu ini sudah dengar dalam perjalanan pasar. Dalam artian, kalau saya lihat juga ya Mas, 1 jam di sini, tiba-tiba 2 jam lagi kemudian dari Jogja. Itu berjualan banget sih menurut saya Mas ya. Untuk Mobilitas mencapai kita. target pasar ya. Iya, karena memang jadwal itu khususnya di weekend harusnya memang full, karena ketika jadwal di weekend kosong malah kita sedih gitu ya. Iya. Betul. Berasa kayak ada yang kurang nih di hidup Iya. saya. Oke deh teman-teman. Mungkin begitu saja sekilas percakapan tentang bisnis travel kita ya. Mungkin jangan lupa untuk mengunjungi situs yang telah tadi kita sebutin bersama. Yang ada di atas dan di bawah. Ada closing statement Mas? Closing statement mungkin ya. Closing statement mungkin untuk teman-teman yang hobi jalan-jalan, juga mungkin ada organisasi ataupun lain sebagainya. Kita melayani study tour, kunjungan industri, KKL juga study banding outbound,
family gathering dan juga siaro. Semua dilayani. Semua dilayani. Untuk sewa unit aja juga kita layani. Oh iya. Betul. Berarti nggak cuma travel doang. Betul, sewa unit kita berikan harga sama seperti yang di kantor. Jadi teman-teman kalau tanya ke kantor bis dan harga yang kita berikan itu sama. Gak ada perbedaan harga. Gitu. Oke deh Mas, makasih banyak buat pengalaman yang udah di-share. Sama-sama Mbak Gita. Semoga bisa menjadi titik terang dan buat teman-teman di luar. Buat lebih berusaha lagi. Travel ini jarang loh. Mungkin saya juga dari Batam ya kan, nggak pernah dengar kata jarang ya. Mungkin di travel sana bis. iya. Sampai Semarang, wah travel Banyak ya? bis di Semarang. Oke deh Mas, makasih banyak sekali lagi ya. Iya Mbak Gita. Ditunggu selanjutnya di podcast ketiga.